Halo teman-teman, perkenalkan saya Gabriel Gusin Simanurang dengan NIM 0320220015. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem hematologi. Sistem hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah, organ pembentuknya dan penyakitnya. Darah memiliki fungsi 1. Pembawa zat makanan, 2. Pengangkut oksigen, dan ketiga pengangkut sisa metabolisme darah, terdiri dari dua bagian yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia dan menjaga keseimbangan antar cairan dalam sel. Plasma darah mengandung protein penting seperti fibrinogen 4%, albumin 55-60%, dan globulin 30% plasma darah. Sel darah terdiri dari tiga, yaitu 1. Sel darah merah atau eritrosit. Anatominya, dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 5 juta sel darah, berbentuk seperti cakram, bikonkav, bersifat elastis, dan tidak memiliki inti. Fisiologi eritrosit adalah mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Komponen eritrosit yaitu hemoglobin dan membran eritrosit. 2. Sel darah putih atau leukosit. Anatominya berupa cairan bening, tidak berwarna. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 6.000 sampai 10.000 sel darah putih. Fisiologinya adalah sebagai pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme, membunuh dan memakan bibit penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Macam-macam leukosit adalah 1. Granulosit. Granulosit dibagi 3, yaitu 1. Neutrofil, mempunyai kemampuan fagositosis untuk memangsa dan menghancurkan bakteri dan sel yang mati. Profil ini berwarna ungu pucat. 2. Eosinofil, hampir sama dengan neutrofil, memiliki sifat fagositosis yang membunuh parasit, sel kanker, dan berperan dalam reaksi alergi. 3. Basofil, lebih kecil dari eosinofil, terdapat granula biru dalam sitoplasma, berperan sebagai agen anti-alergi. Bagian kedua leukosit adalah agranulosit, di mana agranulosit terbagi dua, yaitu 1. Limfosit. Limfosit ini intinya besar, berperan dalam pertahanan tubuh dengan membentuk antibodi. Macam limfosit ada 3, yaitu 1. Sel B, sel T, dan sel natural killer. B. Monosit. Monosit berukuran paling besar di antara leukosit lain. Protoplasmanya lebar. Inti sel berwarna lembayung muda yang berfungsi sebagai fagosit. Sel darah merah yang ketiga adalah trombosit atau sel pembeku. Bentuknya tidak teratur, terdapat 300.000 dalam setiap milimeter kubik darah. Tidak ada inti sel dan berperan dalam proses pembekuan darah. Sekian yang dapat saya